Shalom saudara. Terima kasih Ibu Norma dan teman-teman. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajarkan beberapa prinsip. Tapi yang pertama adalah saudara, setiap kita harus kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi ngalami Tuhan itu ada ngalami hadirat Tuhan, kita menyembah, kita bahasa roh, kita dilawat. Itu penting, itu mengubah kita secara jiwa, roh. Tetapi saudara, lebih daripada itu kita harus kuat di dalam kebenaran firman. Entah itu lewat baca Alkitab, kalau saudara tidak bisa baca tulis, saudara dengar kebenaran, dan kalimat firman kebenaran itulah yang juga menolong kita, menguatkan kita untuk merespon benar ketika saudaraku situasi sedang tidak menentu dan tidak menolong kita. Jadi selain daripada mengalami kuasa dan hadirat Tuhan, bisa disembuhkan, mujizat dan sebagainya, kita mesti mengalami kebenaran. Saya lihat saudara, kadang-kadang orang yang kuat doa dan sebagainya, cerai saudara, maaf ya, cerai kemudian gak kuat, respon gak benar. Ini kenapa? Padahal dia berdoa syafat dan sebagainya. Oh, ternyata saudara timpang, ya, kaki mejanya timpang. Kalau 4 itu bagus, minimal 3. Kalau cuma 1 ditekan sini telungkup. Jadi saudara kalau mau kuat dalam Tuhan, gak boleh cuma mengandalkan saudara mujizat atau ngeroh-ngeroh saja. Tapi jangan salah, mujizat dan roh itu penting. Ya, penting. Tapi itu salah satu kaki. Kaki yang kedua adalah saudara mengalami kebenaran firman Tuhan, kuat ditanam. Jadi waktu perasaan hadirat itu tidak bisa menolong lagi, saudara, kebenaran memerdekakan. Contoh, kalau lagi berantem suami istri, tak bisa doa lagi, suruh emosi tingkat tinggi. Kalau terus-menerus, ya kan, saudara, nah ini bisa lagi. Tapi kenapa kita gak bisa? Karena kebenaran menolong. Bahwa Allah membenci perceraian. Ya kan? Bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu, coba lihat 1 Korintus 13 ayat keempat, saudara. Ini luar biasa, saudara. Saya mau saudara dalami kebenaran firman. Ya. 1 Korintus 13, Pak Heri boleh tolong baca Pak Heri udah ketemu. Ya, kasih itu sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jadi kalau saudara sudah gak tahan, kebenaran ini akan menolong saudara untuk tahan. Jadi ada 3 pilar minimal kita hidup sampai ke ujung bersama Tuhan. Ini bicara kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita ya beda lagi. Saudara, saya sudah selidiki orang-orang yang nyerah dalam perjalanan, baik pun dalam pelayanan berhenti, dalam keluarga dia cerai, ya, atau dia respon gak benar di perusahaan, itu karena ego. Kalau gini terus, kapan aku menikmati hidup? Bisa gitu. Oh, ya dinikmatilah hidup. Tapi itu tidak dalam kebenaran. Saya mau beritahu saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran firman, belum tentu senang menurut ukuran kita. Yesus itu taat sampai mati. Apa salah Tuhan Yesus sampai dia harus menderita di kayu salib? Kenapa kita tidak bersedia menderita? Karena kebenaran. Banyak sekali orang tua yang maaf saudara, menggugurkan anaknya atau membuang anaknya ketika lahir karena berbagai alasan. Saya tidak menghakimi, tapi yang hari ini saya mau bilang, kalau kita tahu Tuhan dan kita tahu kebenaran, Tuhan bisa menolong. Gak bisa kasih makan anak, Tuhan bisa kirim burung gagak. Asal kita bertekun karena kebenaran. Bukan karena sakit hati. Ada yang berjuang karena sakit hati, ujungnya nyungsep. Aku masih bisa, aku kaya. Jangan ada yang hina aku, ujung masih nyungsep. Karena saudara kita motivasinya, ya,
supaya kita kelihatan menang lebih dari yang lain. Ingat saudara, kita ini anak-anak Tuhan dijamin pasti damai sejahtera, pasti bagus. Pak, tapi aku sudah terlanjur salah, ada apa-apa? Mulai hari ini hidup baru. Ya kan? Jangan lagi saudara ingat-ingat masa lalu. Sudah, yang lalu sudah salah. Tapi ke depan, hari ini sudah dengar firman, saudara mau taat. Ada 3 pilar utama di dalam kita menjalani hidup kekristenan. Yang pertama adalah saudara mesti mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, mengubah hidup. Karena tidak mampu kita ini, ya kan saudara? Orang mau lepas dari narkoba, ke sini ke situ, karantina bertahun-tahun, KO itulah. Saya sudah pernah lihat, saya doain satu orang, kemudian dia lemas, pingsan, terus tidur 3 hari. Jangankan bininya, aku pun khawatir. Tidur 3 hari 3 malam, bangun cuma kencing, minum, ya apa tidur lagi terus gitu. Habis itu sembuh. Sampai bertahun-tahun tidak kambuh-kambuh lagi. Nah, saudara, itu namanya kuasa, ya kan? Hidup kita ini mesti ngalami kuasa. Kuasa di keuangan, kuasa di kesembuhan tubuh, kuasa di jiwa. Banyak hal kita nggak mampu, tapi Tuhan lepaskan itu kuasa. Yang kedua, sekali lagi ngalami apa? Kebenaran, firman. Tak melulu semua bisa diselesaikan. Oh, kalau ada masalah, Tuhan jamah. Nah, enak baik kau, ya kan? Saya sudah pernah lihat juga orang yang disembuhkan Tuhan lewat mujizat narkoba, tapi sudah 3 tahun dia pakai lagi. Kenapa kau pakai lagi? Stres, Pak, tahan, dan akhirnya dia meninggal. Sudah, jadi hidup ini anugerah, tapi kita mesti hargai anugerah itu, ya kan? Sudah ingat, kita mesti mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebenaran, satu lagi mengalami kasih Tuhan. Tanpa kasih dari Tuhan, tidak sanggup kita praktekkan kebenaran ini. Bapak Ibu, tidak sanggup. Banyak sekali ahli Taurat stres. Banyak sekali saya ketemu, ya, tidak boleh sebutkan nama tempat. Orang-orang belajar Alkitab cuma ngandalin pengetahuan, akhirnya dia jadi menyimpang. Jadi tidak jadi Kristen karena stres. Saya sudah wawancara satu keluarga dekat saya. Karena aku berhenti jadi pendeta, stres ikutin firman tuh, banyak tahu banyak stresnya. Jadi aku udah mau baca Alkitab baginya. Sudah pernah ketemu orang begitu, ya kan? Dia mempraktekkan firman dengan kekuatannya, tak sanggup. Harus dengan kuasa dan kasih Tuhan. Jadi ada 3 kaki saudara dalam hidup ini, saudara mesti mengalami 3-tiganya. Ya, mesti seimbang supaya saudara kuat. Nah, saya hari ini mau ajak saudara selidiki kebenaran dan kasih. Ya, fahami kasih itu apa, lalu saudara praktekkan sebagai kebenaran, karena saya alami dalam minggu-minggu ini. Kenapa alami saudara? Padahal kasih itu sabar, saya sudah tahu bertahun-tahun. Kasih itu 2 hari, tahu saudara. Tapi khususnya minggu-minggu ini, lebih tepatnya 7 bulan ini, saudara, sejak corona melanda, ya, saya mau tanya saudara, hidup saudara happy tidak? Ada yang rasanya tidak beres, ya kan? Tapi ini beres semua, kita tidak sakit, tapi kayak ada yang kandas. Saudara tahu kandas? Ya, kayak ada yang tidak normal. Biasanya kalau ketemu misalnya seseorang kamu udah ketemu, hey bro, wah pria sejati. Hari ini jangan tunggu dulu, salam corona. Ya kan? Khususnya buat saya orang intim, ini salah itu salah, ya kan? Kadang-kadang kita batuk, bukan batuk corona, mau batuk pun takut depan umum. Jangan-jangan disuruh balik. Banyak aturan baru. Gereja di era new normal, bukan cuma gereja, semuanya, supermarket aturan. Nah, itu membuat kita semua gerah, ya, galau, kabut, apalah itu. Jadi saya banyak merenungkan, Tuhan tolonglah, di bulan September Tuhan mau suruh kami ngapain,
merenungkan apa yang cocok. Makanya Tuhan suruh saya renungkan ulang 1 Korintus 13, kasih. Harus ajarkan jemaat banyak mengalami kasih, banyak baca kasih, dan praktek kasih. Ya. Karena kasih itu membuat kita bahagia. Dalam segala keadaan kita kalau mampu praktek kasih, aman. Bikin kita tidak sabar. Kasih itu sabar. Tapi tidak bisa dikelewatani orang Tuhan. Tapi kasih itu sabar. Mau taat atau tidak? Pilihan sama kita. Kalau kita mau taat, ada kuasa Tuhan yang memampukan. Ada Roh Kudus yang menolong kita taat. Dan saya sudah lihat orang yang taat sampai akhir, hidupnya itu bagus tuh. Dimuliakan oleh Tuhan, kemudian jadi kesaksian bagi banyak suku bangsa. Seluruh bumi tahu kalau yang heboh. Misalnya Yesus, dia taat sampai mati. Dia dimuliakan, dia berkuasa. Soal mati atau hidup kan cuma pindah satu dimensi baru. Tapi Kristen mempercayai kekekalan. Jadi saudara, kita mesti lihat hal itu panjang, bukan cuma 70 tahun di bumi ini. Saya mau dorong saudara, tetap kuat, tetap taat, responi firman. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya ini lagi rehab rumah, saya bilang Tuhan, saya gak mau utang. Saya gak mau menang nampang doang. Saya maunya Tuhan, selesai rehab rumah, saya gak punya utang. Kecuali ya utang sama gereja, oke lah, itu kan gereja juga angsur saya angsur gereja, rumah ini saya serahkan. Kan. Jadi prosesnya kan mesti ditunggu. Gereja pakai uang untuk bayar abadi, bayar saya, itu oke itu. Tapi maksud saya nggak mau bikin ini, bikin itu, tapi tinggalin utang banyak. Tuhan tolong. Minggu-minggu ini sudah kritis budgetnya, over budget. Ada yang bayar utang sama aku. Utang kapan? Utang 24 tahun yang lalu. Aku pun sudah lupa. Terus dia bayarin 10 kali lipat. Pak, aku hitungnya dolar be, kalau hitung mas, terus aku Pak, hitung dolar be. Jadi dulu segini dolarnya, aku bayar segini. Kalau tidak salah aku pinjam dia 1 juta, dia bayar 10 juta. Dia nak kasih 11 lagi, udah usah, aku sudah lupa. Jadi saudara, bukan cuma itu, ada 3-4 yang kayak gitu. Nah, itu baru nemu mujizat. Kok sebenarnya kok saya buka mulut untuk dipinjam sama jemaat atau sini, tolong lah pinjamin dulu 10 juta, tolong. Pasti pinjamin karena jemaat percaya saya. Tapi masa mau pinjam kiri kanan dan sebagainya bikin susah. Kalau tidak ada, ya sudahlah begitu Tapi istri saya bilang, kita ini pindah-pindah terus umur hidup. Kalau bisa ini bikinlah agak bagus dikit, habis itu tinggal di situ menurut ukuran kita. Tuhan kasih begitu banyak mujizat. Nah, jadi saya mau kuatkan saudara dalam segala keadaan, percaya kebenaran, percaya kuasa Tuhan lewat doa, lalu dengan kasih Tuhan saudara praktekkan. Kasih itu seperti pelumas oli. Mau pistonnya kuat, ringnya kuat, mesinnya kuat, kalau tidak ada olinya, tidak jalan dulu ngejim. Saudara yang tahu mesin bisa paham, ya. Kita ini mau ototnya kuat, jantungnya kuat, semua kuat, kalau darahnya tidak ada, KO itulah ngejim. Jadi dalam masa-masa corona dan ke depan, saudara harus banyak praktek kasih. Mari kita lihat saudara, saya bawa saudara dalam beberapa menit kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang kelima, lanjut ya. Tadi kan ayat keempat, ayat kelima, Pak Heri tolong saya membacakannya. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi semua yang tidak sopan itu namanya bukan kasih. Ya. Ingat anak muda, cewek-cewek, kalau pacaran, cowoknya minta cium, boy, kalau kau mengasihi aku, kasihlah aku ciuman. Ya.
Saya tidak bilang ini tidak boleh, jangan sentuh tangan, nanti pening. Begitu dia jatuh, Pak Pendeta kami bilang tidak boleh dipegang. Kan ada kerajaan yang buat aturan permen sulinya tidak boleh disentuh orang lain. Satu hari dia ke sungai, jatuh, meleset, dayang-dayangnya semua sama semua prajuritnya tidak boleh pegang dia, hanya mati anjur. Itu sejarah mencatat. Kalau tidak salah Thailand, permen suli mati tenggelam gara-gara memang ada aturan kalau siapa yang pegang pancung. Nah, kita ini mesti paham, tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Jadi si atur-atur, jangan tertipu sama cowok. Kalau kau sayang aku, kasih semuanya. Tak bisa, BPN dulu, pemberkatan. Yang paham katakan amin. Ajarin anak-anak saudara sebagai orang tua, ya. Kasih itu ya tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau kau mengasihi orang tua, mesti sopan sama orang tua. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang nggak praktek kasih itu egois. Kapan aku menikmati kalau gitu? Aku berkorban terus, aku begini, aku begitu. Kita ketika tidak fokus kepada diri sendiri, Tuhan memberkati. Percaya saya, saudara. Saya tidak kaya raya. Tadi malam saya sedang di rumah baru, berdoa, lihat-lihat apa yang kurang. Terus ada teman misionaris. Lagi di mana kok? Aku bilang. Terus aku videoin. Dia minta videoin. Rupanya di videoin kok, aku videoin. Wah, ini asli pendeta katanya. Ruang tamunya tak ada. Ya kan? Ruang tamu saya itu di ruang makan. Jadi semua tamu saya pasti ke ruang makan. Karena menurut saya yang bertamu kepada saya itu semua keluarga saya, saudara seiman. Haleluya. Jadi dia bilang, ya daripada apartemen Jakarta lebih baik ruko lah. Kita bersyukur. Nah, jadi saudara, maksud saya adalah ketika kita memberi, ketika kita mengasihi, tidak fokus kepada diri sendiri, banyak hal yang kita bisa alami. Ia tidak pemarah. Ya, pemarah sama marah lain. Marah, oke, semua orang bisa marah. Tapi pemarah itu maksudnya dikit-dikit marah. Itu dah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, yang paling penting. Tidak usah ditaruh di hati. Orang sudah tidur nyenyak, kita masih juga sakit hati. Oke, terus. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Oke, ini paham. Terus, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini kekuatan. Sudah tahu menutupi segala sesuatu, ini saya sempat selidiki. Karena kebenaran itu mesti dipahami. Kan kata keterbukaan awal pemulihan. Pria sejati mesti open. Kenapa menutupi? Apa yang mesti ditutupin? Bongkar, ya kan? Nah, ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris menutupi itu adalah menanggung. Nah, saya buka lagi bahasa Mandarin yang mendekati bahasa aslinya, bahasa Yunani. Dia pakai kata-kata paulong. Pau itu saudara bungkus. Pau, ya, paham? Paulong itu, pau itu dibungkus, dong itu muat. Nah, ini ada ini saudara. Oke. Jadi misalnya ini kelemahan istri kita. Ya. Ada pola, kita pau, kita bungkus. Terus rong itu wadah, muat. Kita masukkan. Jadi terjemahan menutupi itu adalah kita bungkus. Kelemahannya masih ada, kita bungkus, terus kita wadahi. Dalam sekali, misal anak kita punya kelemahan. Ya. Oke. Beda kelemahan sama dosa. Kalau dosa kita tegur, kita doakan, dia terima Yesus, Yesus ampuni. Tapi kalau kelemahan, ya kita mesti naungi, saudara. Lalu kita wadahi, Paulo.
Saya search lagi di Google, Paulo itu apa sih bahasa Indonesia yang mendekati keluar kalimat toleransi. Kira-kira gitu. Nggak sama tapi mendekati. Jadi kasih itu toleransinya besar. Tapi bukan cinta dosa, ya, tapi toleran. Misalnya Yuli sangat toleran ke saya. Apa tolerannya? Semua mau cepat. Saya kan orangnya gas terus. Gas. Nah, Yuli itu orangnya stabil, cermat. Apa-apa mesti mikir. Kadang-kadang menurut aku mikir lamunya. Sudah ditembak pelando, pikir terus. Tapi dia bilang dia butuh waktu, ya kan? Sampai acak, muridkan saya, dia telepon, urusan dapur itu kasih Yuli lebih banyak pendapat sama kesempatan. Iya Kak, aku sudah kasih dia yang desain semua, dia nggak bisa ngomong, ini berminggu-minggu udah ada keluar desainnya, maunya apa udah bisa ngomong. Nah, akhirnya mesti dibantu. Dan ini dalam rangka pindah rumah, saudara. Ibu Yuli itu terlalu baik, jadi dia maunya ikut baik. Tapi kadang-kadang kita sudah buat, ini salah nih, apa kau udah ngomong dari kemarin? Aku tidak bisa bayangkan, katanya kan. Sudah jadi baru tahu. Nah, jadi ini bukan salah atau benar, mesti sama-sama makhluk. Ya kan? Ada kan orang yang lambat sekali, tapi orang mau semua cepat, itu dua-dua tidak baik. Tapi dua-duanya baik. Karena kalau lambat-lambat terus kan tidak selesai, kalau cepat-cepat terus nubruk. Ya kan, saudara? Makanya Tuhan kasih kita semua karakter beda-beda supaya saling mengimbangi, saling melengkapi. Tapi ingat, malas beda sama lambat. Tuhan membenci orang malas. Orang malas tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Malas beda sama sabar. Aku pernah ngomong sama Samuel gitu. Sabar Pak. Yo, sabar Bapak ini. Tapi kalau dari pagi sampai sore kau tidak selesai, itu bukan sabar, malas namanya. Jangan kasih Bapak alasan. Ini soal skripsi. Memang tidak gampang, tapi perlu ada deadline kan. Aku mentor gas. Jadi seperti itu saudara. Kita mesti bedakan, ya kan? Tapi bagaimana karakter dan gaya kita yang beda-beda ini bisa oke? Satu, kasih. Toleransi, ya kan? Kasih menutupi, menanggung. Saudara, hal-hal tidak prinsip itu abaikan. Kalau mau dicari-cari kesalahan, tidak selesai. Kayak muka kita ini, ya kan? Sudah dipoles lagi, ada jerawat, wah begini dipoles. Maaf, orang bopeng tidak diapa-apain, hidup lagi sampai mati. Macam itu juga orang. Jadi hal-hal yang tidak prinsip jangan terlalu capek urusin. Sudahlah, tidur Oke, saudara paham? Ya, ini dimaksud dengan kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Wah, ini tidak gampang. Ada tanggungan-tanggungan yang kadang-kadang kita ini bisa nyanyinya gini, apa salahku dan apa dosaku, ya kan? Tapi kita mesti menanggung persoalan yang bukan kita buat. Nah, tapi ya sudahlah, saudara, kasih itu memampukan kita menanggung segala sesuatu. Bukan cuma satu dua hal, segala sesuatu. Waktu saya pahami ini, ya, saya bersyukur dengan Tuhan, saya doa, saya kuat lagi. Kenapa agak kuat? Agak kuat, saudara. 7 bulan corona ini ada berbagai tekanan mental, saudara, ya kan? Soal visi gereja, kemudian budgeting, lalu pengembangan, lalu donatur kita juga banyak beban. Wah, kita gini-gini walaupun nggak besar, saudara, setiap bulan ada lebih dari 50 orang yang kita support, baik secara konsisten jumlahnya atau nggak konsisten. Jadi pengelolaan itu besar.
Saudara, ibu, bapak yang keluar rumah, kan tahu kan, bayar listrik, bayar air, tiap bulan tuh ada pengeluaran rutin, oke? Kita gereja ada, main-main, listriknya hampir 10 juta, belum lagi yang lain-lain. Masa itu duit datang lewat? Ya, mesti dipikirin, mesti dikelola, ini mesti hemat, ini diatur ke sini, dan sebagainya. Nah ini saya bersyukur ada penatua-penatua, ada tim yang berfungsi masing-masing. Tapi bagaimanapun juga, sebuah perubahan membuat kita rasanya gak nyaman, ya. Ada tertekan, kayak mana nih, planning gak jelas nih. Meeting ke Amerika kapan lagi, budgeting tahun depan keluar lah. Ada banyak pertanyaan yang berkecamuk. Bagaimana nih programnya, bagaimana ini? Terus rintis Pekanbaru gimana? Ke Medan kayak mana nih? Itu banyak hal, tapi Tuhan bilang kasih itu sabar, bisa menanggung segala sesuatu. Oh, pahamlah. Mulai dari aku toleransi yang besar dan lebih besar lagi buat istri, anak-anak, buat penatua, buat orang-orang sekeliling. Jadi lega gitu. Haleluya. Jadi saudara mau buat penutup hari ini 3 hal. Kuat dalam kuasa, terus mengalami kebenaran, terus mengalami kasih. Khususnya soal kasih. Renungkan dan kemudian pahami. Lalu praktekkan. Waktu gak kuat lagi, ingat firman ini, baca ulang dan minta kuasa Roh Kudus untuk memampukan saudara. Saudara akan sangat berkati. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Biarlah hidup kami dan rumah tangga kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ketika orang-orang melihat rumah tangga kami, mereka melihat Engkau Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami menjadi suami istri yang melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau lagi hidup di dalam pembenaran ego kami masing-masing, tapi kami mau mematikan ego kami dan menundukkan pikiran kami pada pikiran Kristus. Dan kami melakukan setiap rancangan-Mu atas hidup kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Sehingga sesuai dengan firman-Mu Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Bapakku berdoa melepaskan kasih karunia-Mu, memampukan setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini untuk mereka hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang dipenuhi dengan damai sejahtera, ada ketenangan dan ketentraman, ada berkat berlimpah, ada mujizat terjadi ketika semua melakukan bagian yang firman-Mu ajarkan. Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Bapak, sepanjang minggu ke depan, Tuhan sertai setiap umat-Mu. Tuhan berkati setiap umat-Mu, baik rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Bapakku percaya hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan ekonomi hari-hari ini, tapi hidup kami ditentukan oleh Engkau sendiri yang merancang hidup kami. Kami percaya jadi firman-Mu, sekalipun singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan sesuai dengan janji firman-Mu. Ketika kami beribadah kepadamu, Engkau memberkati roti makanan kami, Engkau memberkati air minuman kami, Engkau menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal ketika kami melakukan bagian-Mu Tuhan. Dan
Terima kasih Tuhan. Mari jemaat arahkan hatimu, tadakan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima, mari katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.